Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali belajar, sama-sama belajar. 2 minggu yang lalu, 2 kali berturut-turut kita tafsir. Malam ini juga nak mana? Nak tafsir apa mau tahsin? Jadi tidak apa-apa, boleh mau tafsir tidak apa-apa, mau tahsin tidak apa-apa. Tapi kalau misal waktunya nanti masih agak banyak, habis belajar tafsir kita tahsin nggak apa-apa. Kalau misal masih panjang, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang ada di hadapan kita memang betul ya, adalah kitab suci kita yang menjadi pedoman, petunjuk untuk kita semuanya. Yang Allah katakan dalam surat Al-Isra itu, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, akan menunjukkan lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling betul, paling benar, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa konten atau kandungan atau substansinya itu ada berisikan tentang akidah atau tauhid, kemudian syariah atau syariat, baik perintah atau larangan. Tapi juga Al-Quran bukan hanya itu saja, menjadi pegangan kita dalam berakhlak, dalam berakhlak. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema. Tema ini cukup populer, tapi mudah-mudahan semakin sering kita ulangi, maka semakin mudah kita mengaplikasikannya, menerapkannya. Karena memang salah satu metode Allah itu mengingatkan kita itu berulang-ulang, berkali-kali. Jadi kita akan membahas tentang sabar di dalam Al-Quran. Begitu urgennya sabar ini sampai diulang puluhan kali. Bahkan ada yang menyebut dengan berbagai bentuk ya, dengan berbagai konteks. Sabar itu sampai diulang 90 kali lebih dalam Al-Quran. 90 kali lebih. Jadi kata dasarnya itu adalah sobaro ya, sobar. Jadi kalau bapak-bapak mungkin ada yang pernah belajar nahwu shorof, itu akar katanya itu sobaro, itu fi'il madhi atau kata kerja lampau. Kemudian yasbiru itu fi'il mudhari namanya.
kata kerja mudhari atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan sedang. Jadi sobaro yasbir. Nah, itu akarnya. Kalau dalam terjemahan kita ya artinya sabar atau teguh hatinya atau tabah atau berlapang dada. Karena zaman dahulu orang-orang itu tidak teguh hatinya, tidak lapang hatinya dalam menerima sesuatu yang menimpa kepadanya dan sesuatu itu tidak mengenakkan, sehingga yang dilakukan itu adalah meratap, ya, meratap baik dengan ucapan atau bahkan dengan tindakan, sampai meratap kemudian merobek-robek baju, bahkan ada yang menyakiti diri sendiri. Maka Al-Quran dengan ajarannya, gitu ya, dengan risalahnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, salah satu ajaran yang disampaikan kepada kita yang sangat penting sekali, itu adalah ajaran tentang kesabaran. Sampai Allah mengatakan itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang-orang yang sabar itu balasannya itu tidak terhitung, bighairi hisab. Mungkin kita pernah membaca ayat-ayat sedekah atau ayat infak itu ya, itu kan disebut sama Allah kadang, tapi motivasinya bukan ke sana. Kalau nggak salah kemarin malam saya baca ayat itu atau kemarinnya lagi, yang mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Orang yang infak itu seperti satu biji, ya, kemudian satu biji itu menumbuhkan sab'a sanabil, 7 bulir, ya. Itu Allah menyebut bilangan atau melipat gandakan. Tapi dalam kesabaran ini Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tak terhitung, bighairi hisab, tak terhitung, saking besarnya pahalanya orang yang bersabar itu. Di ayat lain juga Allah menegaskan innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah itu bersama orang yang sabar. Terus juga banyak sekali wasta'inu bis sabri wassalah. Orang Islam itu disuruh sama Allah minta tolongnya itu melalui sabar dan sholat, karena dia menduduki satu kedudukan yang penting, kesabaran itu, sehingga digandeng dia sama sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Karena kesabaran itu menduduki satu tempat yang penting, maka perintah Allah itu mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Digandengkan dia dengan sholat. Artinya sesuatu yang digandengkan sesuatu dengan yang urgen, maka sesuatu itu juga urgen juga, penting juga. Contohnya perintah zakat itu selalu digandeng dengan sholat. Artinya sholat itu kan sudah tidak diragukan lagi, ya, tiangnya agama. Ketika ada sesuatu yang digandeng dengan sholat, maka sesuatu itu juga urgen atau penting. Begitu juga dengan sabar ini tadi. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Jadi tadi akar katanya sobaro yasbiru. Akar katanya sobaro yasbiru. Artinya keteguhan hati dalam menerima sesuatu yang tidak mengenakkan. Kemudian saya sebutkan tadi bahwa saking pentingnya sabar itu sampai Allah menyebutkan puluhan kali, bahkan ada yang menyatakan itu sampai 91 kali disebutkan dalam Al-Quran.
Jadi dari berbagai bentuk yang sudah puluhan kali tadi disebutkan dalam Al-Quran, kemudian ulama ada yang membaginya, gitu ya. Ada yang membagi. Jadi dari puluhan kali tadi, maka dibagilah menjadi 3 bentuk ternyata sabar itu. Yang pertama dalam surat Maryam ayat 65. Itu bentuk yang pertama. Surat Maryam ayat 65. Juz 16 ya, surat Maryam juz 16. Ayatnya ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi. Dialah Allah, Tuhan langit dan bumi, ya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalam keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah dia, sembahlah Allah, pemilik langit dan bumi tadi, dan wastabir li'ibadati, bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini bentuk pertama, Bapak. Jadi ternyata sabar itu bukan hanya menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai saja. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga membutuhkan kesabaran yang ekstra. Ya. Mana kata-kata sabar di situ? Wastabir. Wastabir. Kenapa kok tidak wasbir? Akar katanya kan wasbir ya. Akar katanya sobaro, wasbi, sobaro yasbir, bersabar. Kalau perintahnya isbir atau wasbir, maka bersabarlah. Di sini ada tambahan huruf ta. Ada tambahan huruf ta menjadi wastabir. Dan bersabarlah li'ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasbir dan wastabir itu kalau dalam kaidah bahasa ada kaidah seperti ini. Ziyadatul bina, ya, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bangunan kata kerja yang aslinya tidak ada toknya, kemudian ada toknya, itu kan bertambah. Ziyadatul bina, bertambahnya bangunan kata kerja itu tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan bertambahnya makna. Artinya di sini wastabir itu bukan hanya sabar biasa saja. Artinya dia wastabir itu adalah betul-betul bersungguh-sungguh dalam bersabar. Wastabir. Ya. Jadi kaidahnya tadi ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya, berubah itu kan asal katanya wasbir mestinya. Bersabarlah. Ya, wasbir, kemudian ada penambahan to menjadi wastabir. Jadi kalau dalam kaidah bahasa tadi bertambahnya bangunan, maksudnya bangunan kata kerja yang aslinya wasbir menjadi wastabir, itu menunjukkan bertambah pula maknanya. Jadi kata-kata wastabir di sini bukan hanya sekedar sabar biasa, tapi bersungguh-sungguh dengan kesabaran. Bersungguh-sungguh dengan kesabaran. Wastabir li'ibadati. Wastabir li'ibadati. Bersungguh-sungguh dalam kesabaran untuk beribadah kepadanya. Bukannya mudah gitu nih Pak, bangun subuh, bukannya mudah, berat. Memang betul-betul butuh kesabaran yang ekstra. Dingin-dingin, kita masih lemah. Nah itu dia, kita masih enak, tidak ada musim dingin. Orang itu yang punya musim salju, ada yang wudunya pakai salju, saking dinginnya itu ya. Dan mereka wudhu pakai salju itu. Apa rasanya? Apa dia rasanya? Kita ini tidak ada dingin, musim dingin tidak ada. Paling dingin ya berapa derajat itu? Paling 20 ya, paling dinginnya. 15 ya? Malang. Oh di Malang. Kalau di kita tidak ada. Paling ya, paling kalau tempat kita ya 20.
Itu kalau daerah pegunungan, kalau sampai 15 itu mungkin lah pegunungan. Ranau 18. Ranau ya. 18. Itu betul-betul membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kalau tidak sabar mana mungkin kan? Seperti itu. Maka ada syariat karena saking dinginnya Pak, pakai khuf. Kalau di kita kan tidak kati, palingnya panas teman kita nih. Teman kita ini panas. Di orang yang negara punya musim dingin, itu mereka ada yang pakai khuf. Khuf itu ya sepatu tinggi di atas mata kaki. Itu pas wudhu tidak perlu dilepas khufnya itu. Cukup diusap saja khufnya. Sepatunya bukannya kaki yang dicuci, tapi sepatunya yang diusap. Itu menunjukkan betapa luar biasanya syariat Islam itu betul-betul memperhatikan maslahat umat. Saking dinginnya. Nah kita yang tidak ada musim dingin kadang masih berat. Masih berat. Jadi untuk bisa bangun subuh itu perlu kesabaran yang ekstra. Apalagi disuruh qiyamul lail. Jam 2 bangun, jam 3 bangun. Yang ngomong belum tentu baca. Yang ngomong belum tentu baca. Bisa jadi kalah dengan bapak-bapak. Puasa juga itu juga. Kesabaran yang ekstra. Kalau bukan karena iman, bukan karena Allah, tidak sanggup orang kita puasa. Dari 4:30 sudah berhenti untuk tidak makan dan minum sampai maghrib. Betul-betul membutuhkan kesabaran yang ekstra. Ngaji juga seperti itu. Ini kan membutuhkan kesabaran. Apalagi suruh ngapal. Tambah berat lagi. Tambah berat lagi, Pak. Nah, iya betul. Ngafal hari ini besok lupa. Jadi kalau berbicara ngafal itu ya itu ukurannya kalau sakit itu udah biasa. Sakit, bahkan ada yang masuk rumah sakit itu juga sudah biasa. Jadi yang pertama, karena melihat ayat ini ulama menyimpulkan yang pertama itu adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Makanya Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dalam ketaatan, orang yang sabar menghadapi musibah akan diberikan balasan yang tidak terhingga, tidak terhitung, bighairi hisab. Wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dan bersungguhlah dalam kesabaran beribadah kepada Allah, maka kata Allah bertanya, ini luar biasa pertanyaannya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu melihat, apakah kamu tahu Allah itu ada yang sama dengan dia? Adakah zat yang sama dengan Allah? Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah Tuhan yang sama dengan Allah? Seperti itu. Adakah Tuhan yang sama dengan Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi tadi, yang menciptakan lalat? Saya pernah sampaikan bahwa sesuatu yang dipinta atau yang disembah selain Allah, jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan seekor lalat pun tidak mampu. Ya, la yakhluqu dzubaban, satu lalat pun tidak mampu. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka itu berkumpul tolong menolong. Wa iyyaslubuhumudz dzubab la yastanqidhuhu minhu, sesuatu yang diambil oleh lalat ya nggak bisa lagi diambil oleh kita, tidak bisa lagi diambil oleh kita. Nggak pacak kita ngerebut lagi lalat, ngambil makanan, tangkap, diambil lagi, nggak pacak. Dhaif. Jadi bentuk yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan. Semuanya butuh kesabaran. Maka Allah perintahkan wastabir, bukan hanya sekedar wasbir saja, bukan hanya sekedar wasbir, tapi wastabir, ada tambahan to di situ. Artinya sabarnya betul-betul harus sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam kesabaran. Yang kedua, Al-Baqarah 155 dan 156. Nah ini yang sering sekali kita baca. Betul, ayat tentang musibah. Al-Baqarah 155 sampai 156.
Al-Baqarah 155 sampai 156. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti kata Allah, kami akan uji kalian semua. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit, dengan sesuatu, minal khaufi wal ju', rasa takut dan rasa lapar, minal khaufi wal ju'i, wa naqsim, kekurangan, minal amwal, harta benda, wal anfusi, jiwa, wath thamarat, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, kabarkanlah berita gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata mufassir bahwa apa? Kalimat inna lillahi, ya, kalimat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu satu kalimat yang hanya diberikan kepada umat Muhammad. Itu kata ahli tafsir seperti itu. Kalimat ini, kalimat yang kita sebut ketika kita mendapatkan musibah, ya, musibah apa saja, hanya saja kita ini kalaulah innalillahi pasti ada orang mati. Ya, mestinya bukan hanya itu saja. Apapun musibahnya maka innalillahi. Dompet hilang ya innalillahi. Jangan ada orang ngomong innalillahi dompet aku hilang, kita nanyo siapa meninggal. Karena identik seperti itu. Kalau sudah innalillahi pasti ada yang mati. Innalillahi. Apalagi kalau lah pakai speaker, assalamualaikum. Habis salam biasanya innalillahi. Jadi kata ahli tafsir, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah satu kalimat yang dianugerahkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan kalimat ini Bapak-bapak, kalimat ini luar biasa. Kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, inna lillah, kita ini miliknya Allah. Inna lillahi, kita ini miliknya Allah. Wa inna, dan kita ilaihi raji'un, semuanya pasti akan balik kepada Allah. Kita saja miliknya Allah, apalagi sesuatu yang kita miliki. Ya, kita saja miliknya Allah, apalagi sesuatu yang kita miliki. Itu menyadarkan kita bahwa sesuatu yang tidak kita miliki, ya, maka kalau kita ingin tidak terlalu kecewa ketika sesuatu itu hilang dari kita, maka harus betul-betul kita sadari bahwa kita bukan pemilik. Ya, kita ini bukan pemilik, pecah tukang parkir. Ya, pecah tukang parkir. Mobilnya banyak, motornya banyak, kapan diambil? Biasa baik. Kan seperti itu. Nah, itu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Yang Allah titipkan ini, entah itu harta bendakah, entah itu jabatankah, ya, sawahkah itu, ladangkah itu, kendaraankah itu, semuanya betul-betul kita sadari bukan kita pemiliknya, semuanya adalah titipan. Jangankan sesuatu yang zahir, yang nampak dan bisa kita pegang, simpanan kita pun sekalipun, kita nyimpen di saldo sampai ratusan juta, ketika Allah kehendaki hilang, ya hilang. Dengan sebab apapun itu. Punya simpanan di saldo rekening sampai miliaran, MM-an. Tiba-tiba dititipi sama Allah penyakit. Ginjalkah itu? Atau apa? Leukemiakah itu? Artinya sesuatu yang ada dengan kita itu betul-betul harus kita sadari bahwa kita bukan pemilik. Semuanya adalah titipannya Allah. Ketika kita menyadari itu, maka kita ucapkan inna lillahi, kita ini miliknya Allah. Sewaktu-waktu Allah ambil, maka
Ya namanya titipan ya pecah tukang parkir, tidak boleh marah. Harus sabar. Namanya titipan, namanya pinjaman. Maka ketika sewaktu-waktu diambil maka harus ridho. Kata Allah apa dalam surat lain, kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan benda yang kita miliki, bahkan kita sendiri pun adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling berhak. Itu yang bentuk yang kedua. Jadi yang pertama tadi sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga Al-Baqarah ayat 109. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Jadi sebetulnya ayat tentang sabar ini luar biasa banyaknya. Hanya saja ulama menyimpulkan ada 3 bentuk tadi. Berdasar analisa yang dilakukan oleh ulama. Al-Baqarah ayat 109. Dapat Bapak-bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Terus innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kalau aku lupa cak itu, Pak. Aku suruh neruskan. Kalau aku lupa, karena itu ujung ayat itu innallaha ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir, innallaha kana ala kulli syai'in syahida, itu banyak yang mirip. Ya, makanya biar tidak salah menyebutnya saya suruh Bapak lanjutkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini bentuk yang ketiga. Wadda katsirun min ahli kitab. Banyak sekali kata Allah, katsirun min ahli kitab, dari ahli kitab menginginkan. Apa yang mereka inginkan? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka bisa mengembalikan kalian pada waktu itu, ya, mengembalikan dari setelah iman kemudian dikembalikan lagi kepada orang kafir lagi. Biar mereka itu balik lagi kepada kekufuran. Ahlul kitab pada waktu itu. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Itu karena dengki, ya. Dengki dari hati mereka. Hasud, hasad, kedengkian yang ada dalam hati mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah jelasnya kebenaran, al-haq. Maka apa kata Allah di situ? Fa'fu. Perintahnya, fa'fu. Maka apa fa'fu? Maafkanlah. Ya, fa'fu wasfahu, berlapanglah dada. Kata-kata sabar di situ diambil dari 2 kata itu. Jadi sabar yang ketiga itu adalah sabar ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kesabaran yang ketiga. Maka perintah Allah fa'fu wasfahu, maafkanlah orang yang bersalah kepada kamu. Wasfahu, berlapanglah dada terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Ya, fa'fu wasfahu, maafkan, berlapang dada kepada orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Tentunya kalau dalam hal ini contoh yang paling baik adalah Rasulullah. Contoh yang paling baik adalah Rasulullah. Manusia yang paling paripurna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling sempurna. Tapi juga masih banyak orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Orang paling sempurna tapi banyak yang tidak suka. Tapi apa yang ditunjukkan sama Nabi? Cerita yang paling viral, paling masyhur, seorang pengemis yang buta, ya. Seorang pengemis yang buta yang selalu menghina Rasulullah, ya, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah terus menunjukkan sikap yang baik kepada dia. Ya, ini tadi fa'fu wasfahu, maafkanlah, berlapanglah dada. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak suka kepada kita. Jadi sabar, berlapang dada kepada orang yang tidak suka atau berbuat salah kepada kita. Maka betul sekali kalau dalam surat Ali Imran yang sering dibahas para ustadz itu, Ali Imran ayat 134 itu, salah satu ciri orang yang
bertakwa itu adalah al-kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang al-kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah itu ya sabar, berlapang dada. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi siapa yang bisa menerapkan ayat ini? Yang paling Rasulullah tadi. Ya. Yang paling bisa menjadi contoh untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kadhimin al-ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Setiap kita punya amarah pasti. Setiap kita punya amarah. Kalau orang nggak amarah itu malah tidak sempurna. Karena setiap kita punya amarah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga pernah marah. Kapan? Ketika pamannya terbunuh. Siapa? Hamzah. Dan terbunuhnya bukan hanya sekedar terbunuh, dadanya dibelah, jantungnya diambil, dimakan. Ini membuat Nabi betul-betul luar biasa marahnya, sampai kemarahan Nabi itu mendapat teguran dari Allah. Jadi ketika pamannya terbunuh ketika perang, Rasulullah marah sehingga akan balas dendam, ya, 1:70. Begitu marahnya Nabi, 1 akan dibalas dengan 70. Kemudian Rasulullah SAW ditegur sama Allah, ya, dalam surat An-Nahl, paling hampir habis akhir surat An-Nahl, ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Itu surat ayat hampir terakhir surat An-Nahl. Wa in aqabtum fa'aqibu, apabila kamu menghukum, mengiqab, ya, fa'aqibu, maka hukumlah bimithli ma uqibtum bihi, seperti kalian mendapat hukuman. Artinya satu saja balasan. Itulah kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan sampai Nabi sekalipun juga pasti punya amarah. Tapi orang yang bertakwa itu adalah al-kadhiminal ghaidha. Dia bisa mengatur, memanage dengan kesabarannya tadi. Al-kadhiminal ghaidha. Wal 'afina 'anil nas. Kemudian dia memaafkan. Ya, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kesabaran bentuk yang ketiga itu Bapak-bapak adalah ketika kita menghadapi orang yang berbuat salah kepada kita. Ini tidak pacak main-main lah. Kadang kita ada orang salah kepada kita, tidak bisa mengontrol emosi. Ya kita namanya manusiawi, amarah itu wajar. Ya, hanya saja orang yang bertakwa bisa mengontrol, dia memanage emosinya, amarahnya itu bisa dikontrol. Makanya kata-kata al-kadhimin itu adalah sesuatu yang bisa menutup, ya, biar amarah itu tidak tumpah. Jadi orang yang sabar itu al-kadhimin al-ghaidha, dia bisa memanage amarahnya. Jadi kalau ada orang salah, level pertama adalah menahan emosi. Jadi sebetulnya dalam ayat itu Allah sudah kasih tahu kepada kita beberapa jenjang. Level pertama, ketika ada orang berbuat salah, kita mampu menahan amarah biar tidak emosi, ya. Level kedua, setelah kita mampu menahan amarah terhadap orang yang berbuat salah, ya, level kedua adalah wal 'afin, memaafkan orang yang berbuat salah. Bisa jadi kita bisa jadi menahan emosi itu mungkin. Hanya saja terkadang untuk memaafkan itu berat, ya. Untuk memaafkan orang lain itu yang berbuat salah itu beratnya luar biasa. Yang level yang ketiga yang lebih berat lagi. Jadi yang pertama al-kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Level kedua naik lagi,
wal 'afina 'anil nas, ya. Kalau yang pertama tadi tidak marah ketika orang berbuat salah. Yang kedua, al-'afina 'anil nas, memaafkan. Artinya menghapus semua kesalahan, menghapus semua jejak, seakan-akan tidak pernah berbuat salah. Ini berat, Pak. Berat sekali untuk bisa memaafkan orang sampai tidak, seakan-akan tidak pernah berbuat salah kepada kita. Sulit sekali. Yang lebih sulit level ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada dia. Ini lebih berat lagi. Ya. Ada orang berbuat salah, ya, tapi dia malah dibalas dengan kebaikan. Ini level paling tinggi. Ya. Kita jangankan untuk berbuat baik kepada orang yang salah dengan kita, terkadang untuk memaafkan saja berat sekali. Emosi, ya, mangkel, ya. Pasti itu, karena mati lampu. Karena itu manusiawi. Ketika ada orang salah kepada kita, ya, emosi, ya, kemudian tidak memaafkan, yaitu manusiawi memang. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pedoman untuk kita bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Sikapnya adalah yang pertama al-kadzim al-ghaidha, kita bisa mengatur amarah itu. Kemudian al-afina 'anil nas, memaafkan. Yang kedua adalah muhsin, kita tetap berbuat baik kepada orang yang sudah bersalah. Itu beratnya minta ampun, Pak. Saya ada orang berbuat salah sama saya, sampai sekarang masih mangkelnya itu masih, gitu ya, masih terngiang-ngiang. Iya. Bahkan terkadang kita itu seperti ini, saking keselnya itu ya, saking keselnya itu doa yang tidak baik ada, naudzubillah. Ya, doa yang tidak baik. Karena betul-betul saking keselnya tadi. Makanya sifat ini tadi dijadikan oleh Allah menjadi sifat orang yang bertakwa itu. Karena memang berat untuk menjalankannya. Tidak ringan. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari demi hari kita makin bisa mengontrol emosi kita. Emosi marah ya wajar. Hanya saja bisa mengontrol. Karena ketika sudah tidak bisa berlapang dada, tidak bisa sabar, tidak bisa mengontrol emosi, orang itu kalau sudah marah itu kan ruang berpikirnya itu tertutup, sudah nggak mikir apa-apa lagi, ya, ruang berpikirnya tertutup, sampai-sampai bisa jadi seorang suami yang karena sudah emosi nggak mikir lagi kata-kata kalimat yang keluar dari mulutnya, pisah, karena emosi tadi, karena amarah, ya. Jadi yang digunakan hanya rasa saja, perasaan baik. Ya, ruang berpikirnya itu sudah tertutup. Kemudian setelah terlanjur, akhirnya penyesalan. Jadi seseorang yang sudah dikuasai amarah tadi, maka sesuatu yang dia lakukan itu terkadang tidak terkontrol. Maka ciri orang yang bertakwa, kata Allah tadi, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa membuka dada, bersabar, menahan amarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita betul-betul mampu menjaga kesabaran, ya. Karena ini sabar ini juga senjata untuk kita. Senjatanya orang-orang yang beriman itu salah satunya adalah sabar. Bekal yang Allah kasih untuk kita dalam Al-Qur'an itu wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang sobirin, ya, sobirin. Nah, ada nama orang itu sobirin, padahal wongnya sih kok marah, ya. Sobirin itu sebetulnya jamak, sabar, ya, orang-orang yang sabar, baik ketika kita beribadah, atau baik ketika kita ditimpa musibah, ataupun bersabar ketika menghadapi orang yang buat kita nak marah, ya. Kalau Ustaz Takrim
Ada pengalaman ya. Menghadapi orang yang buat kita marah. Jadi kuncinya adalah bersabar. Mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh? Kalau sabar itu dapat balasan yang tidak terhingga. Kalau emosi termasuk dosa. Jadi memang itu baik. Iya. Belum sampai ke yang mengucapkan kata-kata yang tadi. Jadi emosi baik lah masuk. Belum. Iya. Kalau mangkel misalnya termasuk dosa. Jadi seperti ini. Emosi, amarah itu kan fitrah kita. Ya, semua kita punya amarah, punya emosi, pasti kita bisa marah seperti itu. Hanya saja emosi itu kan bisa kita kontrol. Selama emosi itu tidak menimbulkan sesuatu yang mudarat, gitu ya. Tapi kalau emosi itu sudah tidak tertahan, tidak tertahan karena kita tidak bisa menutup emosi tadi, mengontrol tadi, kemudian menyebabkan mudarat bagi orang lain, maka berdosa. Tapi kalau hanya sekedar kesel, ya dongkol, tapi masih tertahan, maka tidak ada. Ya, artinya itu kadzim. Kadzim itu tutup. Nah, inilah ya. Ini kadzim namanya. Dia bisa menutup sehingga tidak meluber. Tapi kalau misal kita tidak bisa menutup ini, kemudian meluber sehingga luberannya itu menyebabkan banjir, ya, atau menyebabkan mudarat bagi orang lain, maka berdosa. Seperti itu. Kalau kita lihat kondisi di Palestina itu setiap saat itu memang mereka itu dalam apa itu ketakutan atau apa di teror atau apa. Juga kita kadang dengan berita setiap saat itu tuh semua marah, cuman Betul. tidak ada daya dan upaya. Biarkan kan kita orang Islam sedunia pun, orang Arab itu kalau bersatu, Israel itu kan sebetulnya ya negara kecil, di Amerika dan negara-negara besar di belakang. Orang Arab tetap bersatu. Jadi kita aja yang sebetulnya dalam berita, pada masjid apa Nabawi. Maaf. Gimana itu posisi kita? Apakah memaafkan atau gimana itu? Atau kita mendoakan memang jelas benar. Iya. Laknat raya Allah. Itu gimana ya? Kalau untuk kita minimal doa, minimal doa. Setidaknya memang harus ada kontribusi. Kontribusinya apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah doa. Kita doakan saudara-saudara kita. Kalau memang Allah lapangkan rezeki kita, maka kita bantu dengan, kan banyak sekarang lembaga-lembaga kemanusiaan, ya, seperti kita sebut saja ACT, aksi cepat tanggap, nah, ya, aksi cepat tanggap. Itu mereka menyalurkan donasinya sampai ke sana, sampai ke Palestina. Jadi setidaknya kita sebagai saudara seiman ada kontribusi ke sana. Entah itu doa atau minimal ya tadi kita ada dilebihkan rezeki kita oleh Allah, maka kita lapangkan mereka dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Karena kita betul tadi seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu ya, satu sama lain adalah saudara, satu sama lain saling menguatkan. Bahkan Nabi mengatakan seperti anggota tubuh, ketika satu sakit yang lain juga ngerasa sakit. Kalau kita marah, kita amarah, emosi, itu wajar sekali Pak. Wajar sekali. Karena ya tadi ketika salah satu anggota badan sakit, maka yang lain menjadi sakit. Kita bisa menahan emosi. Betul. Karena soal kontradiksi tadi. Kalau kita emosi, kalau kita doakan ya Allah orang Israel atau orang itu kan kontradiksi dengan kita apa namanya bisa ngobrol. Ya, lain ketika ya betul.
ada kondisinya, Pak Haji. Ada kondisi yang harus kita marah memang. Seperti yang diceritakan Pak Haji, ya kita harus memang harus marah. Ya, artinya sesuai konteksnya. Kalau ada saudara kita dianiaya, kok kita tidak marah, nah itu harus ditanyakan. Ya, keimanan kita harus dipertanyakan. Jadi memang kalau seperti itu kondisinya memang harus marah. Ya, apalagi itu menyangkut izzah, menyangkut kemuliaan Islam. Ya. Nah, konteksnya berbeda. Kalau yang seperti itu bukan al-kadhiminal ghaidha. Kita tidak dituntut dengan jangan marah. Ayatnya kan harus bisa menahan marah, nggak bisa. Ya, ayat al-kadhiminal ghaidha tidak bisa diterapkan di situ tadi karena konteksnya berbeda. Karena itu sudah menyangkut apa? Menyangkut izzah, menyangkut kemuliaan Islam. Ketika Islam ditindas atau umat muslimnya ditindas, ya kita wajib marah. Bukan berarti terus kontradiksi dengan ayat wal kadhiminal ghaidha, tidak. Mungkin seperti itu aja ya. Masih ada yang lain yang ingin didiskusikan? Betul sekali. Jadi marahnya itu juga pada tempatnya. Ya. Jadi ada tempatnya, bukan sembarang tempat kemudian diumbar marah. Tidak. Artinya marah itu memang ada pada tempatnya. Makanya Allah kasih kita itu kan sifat yang sudah kita miliki. Setiap kita punya emosi. Untuk apa? Untuk kita manage, untuk kita atur kapan kita meluapkan, kapan kita bisa menahan. Kalau Allah tidak kasih rasa itu ya bahaya malah. Ya. Kalau Allah tidak kasih rasa itu berbahaya. Benci dengan uang itu, karena sudah dizalimi, jadi kita kurang gitu kan. Yang lebih tepat ayat tadi, fa'fu wasfah. Itu sulit sekali. Saya sampai sekarang, Kak Ari, pernah dizalimi orang itu sampai sekarang masih ingat saya. Iya. Untuk memaafkan itu luar biasa beratnya. Karena iya, pahalanya surga. Ya, pahalanya surga. Untuk memaafkan tadi. Untuk memaafkan orang yang zalim kepada kita itu bukan kecil. Hadiahnya bukan kipas angin. Jadi memang hadiahnya surga. Karena berat sekali. Berat sekali. Saya udah bertahun-tahun itu sampai sekarang masih ingat. Kategori memaafkan itu aku sudah maaf dia, tapi begitu nengok dia kesel. Ayo masih terasa. Kira-kira. Berarti manusia mas. Bener. Ini masalah apa tadi? Viral ya. Ustaz Ar-Razi karena itu sampai banyak. Itu aku tuh dari wajah saya foto di YouTube itu di muka ngerasa ya karena yang nembak tuh anak dia kan, anak di sini kan, anak yang tua main pistol, tembak anak yang kecil, anak dia kecil mati bro, mati. Ustaz Ar-Razi Betul, itu cobaan. Betul sekali. Betul sekali. Kadang kita bisa menasihati orang lain, tapi ketika kita yang ketimpa, yang kena, berat sekali. Ya, ujian itu. Bahkan terkadang orang itu diuji dengan sesuatu yang dia ahli di situ. Pertanggungjawaban. Ada misal seperti ini. Misal ini ya. Tapi memang ada kasusnya. Misal seorang dokter gitu ya. Dia ahli dalam apa istilahnya, dokter ahli bedah atau melahirkan itu apa ininya belakangnya yang SPOG ya. Ternyata ketika istrinya sendiri melahirkan itu tidak berhasil. Iya, tidak berhasil. Artinya diuji dia. Diuji pada sesuatu yang dia mumpuni di situ. Tapi memang betul sekali ya. Betul. Kadang kita nasihati orang sabar, giliran kita berat sekali.
Maka tadi Allah sudah kasih resep tadi dengan kalimat innalillahi itu, ya, bahwa semua yang kita miliki ini adalah miliknya Allah. Betul sekali, betul sekali. Memang harus belajar, ya, belajar betul-betul menyadari bahwa yang kita miliki adalah miliknya, titipan Allah Subhanahu wa taala. Belum. Betul, bisa jadi. Ada lagi? Bapak? Gimana? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti saya carikan. Ya. Banyak, bukan hanya itu saja. Nanti anawayakan. Cukup, Bapak-bapak? Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.